Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di minggu pagi hari ini, oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh lagi bersekutu, memuji dan memuliakan Dia dalam persekutuan ibadah minggu tanggal 24 Mei 2020 saat ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah bentuk 4. Pelayan firman hari ini, Ibu Gembala Jemaat, Pendeta Rine Mambe SSC MSI, bersama majelis yang sempat hadir untuk melayani Tuhan di pagi hari ini, menyampaikan selamat beribadah. Kiranya pelayanan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah saja emput jemaat berdiri, kita puji Tuhan melalui NKB nomor 129 ayat 1 dan 2, Indah Mulia. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Sandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini ada sukacita. Hari ini pun juga ada ucapan syukur dari keluarga masing-masing yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kasih dan perlindungan Tuhan kita bisa menikmati hari ini, harinya Tuhan, di mana anak-anak mau memuji, memuliakan nama dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seberapa kita yang ada, kita percaya saat ini kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dan memimpin kita. Kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, disilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, nats pembimbing pada ibadah saat ini dari surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11,
yang berkata, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Demikian anak pembimbing yang akan membimbing kita menjalani hidup ini untuk selalu berbuat baik. Kita sambut dengan pujian, "Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap." Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia akan selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Hanya pencobaan yang lazim, hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami di dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Ini adalah berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus."
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru melalui Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di atas, bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, demikianlah amanat hidup baru kita yang menuntun kita menjalani hidup ini. Kita sambut dengan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia gunung batu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
lagi aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Anduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satu hati kita berdoa. Dalam persekutuan kami ya Bapa, di keluarga kami masing-masing, kami percaya pada saat ini ada kuasa Roh Kudus yang melingkupi kami, mengurapi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk anugerah berkat penyertaan-Mu, membuat kami kuat menjalani kehidupan ini. Dalam ibadah minggu pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami dikuatkan oleh firman-Mu menjalani hidup ini di dalam perjuangan dan di dalam menjalani begitu banyak tantangan. Karena ada kuasa Tuhan yang terus menyertai dan memimpin kami. Karena itu Bapa, biarlah pada saat ini firman-Mu akan terus kami baca dan kami renungkan, menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, yang akan bersama-sama merenungkannya, urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini kami ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19, yang berkata demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang sering kita perbuat ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang berat? Apakah yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam menjalani kehidupan ini? Apakah yang kita lakukan ketika tantangan hidup semakin berat? Pergumulan-pergumulan, kekhawatiran, ketakutan mewarnai kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini? Sebagai anak Tuhan, pasti akan mengatakan dalam iman dan keyakinan yang dilakukan menghadapi tantangan hidup saat ini adalah berdoa. Dengan berdoa, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaimana menyampaikan perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan memohon pertolongan Tuhan untuk hadir bagi kita. Memberikan jalan keluar. Memberi kekuatan. Dengan demikian maka kita mengatakan di dalam doa, di sanalah kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Mungkin orang bertanya, kenapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa, di sana kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang pasti mendengar semua permohonan kita, semua harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Lewat doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah keyakinan kita dan kepercayaan kita bahwa di dalam kuasa dan kasih Allah dan di dalam doa kita menyampaikan semuanya, maka kita akan kuat menjalani kehidupan ini. Di dalamnya ada harapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tetapi ada satu yang menjadi pergumulan kita bersama. Menjadi pergumulan kita bersama, apakah setelah kita berdoa menyampaikan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi sumber kekuatan kita kepada Tuhan, kita sampaikan dalam doa kita kepada Tuhan. Setelah itu kita diam, menunggu perbuatan Allah. Setelah itu kita berdiam diri menunggu apa yang Tuhan mau buat kepada kita. Setelah itu kita diam saja dan tidak melakukan sebuah perbuatan atau perjuangan dalam kehidupan ini. Kan Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan Maha Pengasih. Tuhan yang akan berbuat atas kehidupanku. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya atas hidupku. Makanya kita diam diri saja. Tuhan yang akan berbuat atas perjalanan kehidupan kita. Kita kembali mengingat peristiwa sebelum kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mempersiapkan murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk bagaimana ketika dia tidak berada dengan murid-muridnya nanti. Bagaimana mereka akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka pada saat itu?
Dia menyampaikan dalam doa kepada Bapa di sorga. Dan ini yang menjadi bacaan kita pada saat ini, bagaimana doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga untuk murid-muridnya. Dalam perkataan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, aku akan meninggalkan mereka, aku akan bersatu dengan Bapa di sorga. Tetapi mereka ya Bapa, perlengkapi mereka, sertai mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab, melanjutkan apa yang telah kumulai pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persoalan yang sering terjadi adalah ketika ada murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, kepada mereka sangat-sangat dibekali dengan sangat baik oleh Tuhan Yesus, dibimbing oleh Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus di dalam memberitakan firman Tuhan yang akan mereka lanjutkan setelah dia naik ke sorga. Dan itu yang menjadi tugas yang sangat mulia. Walaupun sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, satu orang yang bernama Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi ini menjadi contoh, salah satu contoh kalau tidak setia kepada Tuhan akan seperti itu yang terjadi. Tetapi juga Petrus, ketika dia 3 kali menyangkali Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika dia kembali berbalik kepada sang guru dan kembali mengikut dia menjadi anak yang sangat-sangat mulia, menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat mulia, menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi, dikatakan bahwa kepada murid-muridku, biarlah mereka disertai oleh kuasa dan kasih Tuhan. Aku datang kepada Bapa dan aku bersatu dengan Bapa. Tetapi kepada mereka kita juga akan menyertai mereka, memimpin mereka dalam tugas-tugas selanjutnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan oleh karena itu, satu hal yang sangat utama yang harus diketahui oleh murid-muridnya, dan yang juga harus Bapa yang akan mendukung, menyertai mereka, bahwa mereka diutus, dikuduskan dan diutus untuk memberitakan dan melanjutkan pemberitaan firman yang harus mereka sampaikan kepada dunia. Memang hidup yang akan mereka jalani bukan hidup yang gampang. Pemberitaan firman yang akan mereka jalani bukan sebuah pemberitaan yang baik-baik saja, semua akan menerima dengan tangan terbuka. Semua bangsa akan menerima mereka dengan sukacita menyambut firman Tuhan. Bahkan mereka akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat-sangat berat. Mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang bahkan mengusir mereka, bahkan tidak menerima kehadiran mereka. Tetapi disitulah bahwa ada kuasa Tuhan yang menguasai, yang mengurapi murid-murid Tuhan Yesus, dan juga yang akan memakai mereka menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa. Walaupun banyak bangsa yang menolak mereka, walaupun penderitaan yang harus mereka jalani, tetapi penderitaan dan segala tantangan dan hambatan tidak akan bisa menghambat pekerjaan Allah lewat utusan-utusannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu adalah utusan 12 murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat ini adalah utusan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dalam perayaan hari kenaikan pada hari Kamis yang lalu, sekarang saat ini diingatkan juga kepada kita sekalian. Tuhan telah naik ke sorga dan kita juga saat ini yang melanjutkan pemberitaan firman-Nya. Kita diutus saat ini untuk menyampaikan kabar sukacita. Walaupun apa yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam doanya bagi murid-muridnya, hidup yang mereka jalani bukan hidup yang baik-baik saja. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anakku bukan juga tantangan-tantangan yang mudah untuk dihadapi. Terlalu berat seringkali yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita, jika Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, agar kita benar-benar kuat, agar kita benar-benar mampu menghadapi apapun tantangan. Dengan doa,
Dengan harapan, ungkapan hati yang kita sampaikan kepada Tuhan, di sana Tuhan akan menjawab. Tetapi Tuhan tidak mau kita berdiam diri saja menunggu apa yang Tuhan mau wujudkan. Tetapi kita juga terus berjuang dengan berbuat sesuatu yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga benar-benar selain kita berdoa, kita berbuat, kita berkarya, dan kita mewujudkan kasih dan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita pada saat ini. Tetapi pada saat itu murid-muridnya, sebelum mereka memberitakan firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus dikatakan, kamu berdiam diri menunggu Roh Kudus yang akan hadir bagi kita sekalian. Roh Kudus yang akan menyertai kamu di dalam pemberitaan firman. Roh Kudus yang akan menyertai kamu di dalam perjalanan kehidupanmu. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagimu dalam perjuangan kehidupan ini. Dan yang ini akan kita rayakan pada minggu yang akan datang, pada tanggal 31 Mei sebagai hari Pentakosta. Sekaligus untuk mengingatkan kita zaman sekarang, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Roh Kudus yang memperlengkapi kita, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk terus menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, menjadi penginjil-penginjil dalam perjalanan kehidupan kita bisa kita sampaikan dengan tutur kata yang penuh dengan damai dan sukacita, dengan kasih yang sangat dalam dari hati kita, dengan kehidupan yang penuh dengan damai dalam perjalanan hidup. Apalagi di tengah-tengah situasi suasana zaman sekarang, memang dibutuhkan persekutuan dan persatuan. Persekutuan dan persatuan itu adalah membuat manusia saat ini bisa juga dibebaskan dari COVID-19. Kalau kita menghargai diri kita, hargai juga orang lain, maka virus dapat kita hilangkan dari perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu dalam kasih dan kuasa-Nya kita percaya Tuhan akan terus melengkapi, melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Tetapi Tuhan katakan, aku mengutus kamu untuk menyampaikan kabar sukacita kepada dunia, kepada kita, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sumber sukacita bersama-sama dengan kita. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hali langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Kristus telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, dengan mengingat firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 11 ayat 24.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan datang menjadi Mesias bagi kami, sehingga keselamatan menjadi milik kami. Hidup kami bukan lagi hidup yang hanya sia-sia, tapi hidup yang kami jalani dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Hidup yang penuh dengan pengharapan-pengharapan baru. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa dengan segala tantangan dan persoalan hidup, kami tidak akan menjadi semakin lemah, semakin tidak berdaya. Tapi dengan bersandar kepada Tuhan kami semakin kuat. Karena Tuhan terus menyertai, memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Dan setiap kali kami merayakan kemenangan Kristus ketika berada di tengah-tengah dunia pada 2000 tahun yang lalu, menjadi kekuatan bagi kami sampai saat ini menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini pun juga kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan bersama keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gamaliel Karanja Lemba Palu, keluarga Laepasa Sambono, keluarga Labiro Pesudo, keluarga Lamanongko Woso, keluarga Lajamba Marundu, keluarga Anton Kurnianto Musdam, keluarga Samana Botuale, keluarga Madoli Lutani, keluarga Patara Rampalino, keluarga Bejo Musa, keluarga Mandaki Mangia, keluarga Hasan Pesudo, dan keluarga Bua Mowanutu. Keluarga-keluarga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, atas kasih penyertaan Tuhan yang terus dialami oleh keluarga. Tuhan Bapa di sorga, di dalam ucapan syukur ini, Tuhan akan terus memberkati, menyertai dalam perjalanan kehidupan kekasih-kekasih kami.
harapan-harapan dalam keluarga, kebersamaan, dan saat ini ketika kami melaksanakan ibadah masing-masing keluarga, di sana ada kuasa Tuhan yang melingkupi kami, yang menguatkan kami. Karena itu Tuhan, di dalam ucapan syukur keluarga-keluarga ini, Tuhan akan memberi kekuatan, memberi harapan-harapan baru dalam perjalanan kehidupan hari esok. Saat ini pun juga Tuhan, kami mengucap syukur atas ketambahan usia dari Bapak Alfiat Mambaliwotu, anak Pratama Cesar Marundu, Bapak Ardianto Umbasene. Saudara, ini semuanya adalah anugerah Tuhan, adalah penyertaan Tuhan yang terus dialami oleh kekasih-kekasih kami. Ketambahan usia adalah berkat yang sangat mulia. Karena itu Tuhan, dalam ucapan syukur dan sukacita kekasih-kekasih kami, Tuhan akan terus menuntun, menyertai dalam perjalanan kehidupan, memberi kuat dan sehat dalam perjalanan hari-hari yang dilalui pada saat ini. Saat ini pun juga ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang terus berjuang untuk pemulihan. Kami percaya di sanalah kuasa Tuhan yang akan benar-benar nyata. Bagi Bapak Edi Mario, kami percaya saat ini dalam proses pengobatan, dalam proses perawatan, bahkan dalam proses berjuang untuk pemulihan, di sanalah kuasa Tuhan yang terus berkarya. Tuhan tidak hanya menyertai Bapak Edi, tetapi Tuhan menggendong saat ini, memberi penghiburan, memberi kekuatan, sehingga benar-benar dalam kasih dan kuasa Tuhan, Bapak Edi akan kembali kuat, kembali sehat, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dalam mendampingi hamba-Mu Ibu Pendeta Frili, dan juga mendampingi anak kekasih. Tangan Tuhan bersama Bapak Edi, bersama Ibu kekasih, dan di dalam proses yang saat ini dijalani, Tuhan berkati semuanya, obat-obatan, makanan, minuman, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi anak Echa Komaling. Kami percaya, kami yakin bagi anak Echa ada pemulihan yang dari Tuhan yang akan terjadi. Dia akan kembali kuat dan kembali sehat. Apapun saat ini yang membuat kekhawatiran dan ketakutan dalam pemikiran anak kekasih, tapi Tuhan akan memberi penghiburan, pengharapan-pengharapan baru. Dia akan dikuatkan oleh Tuhan lewat obat-obatan, makanan, minuman, perawatan mama terkasih, cinta mama menjadi kekuatan baru bagi anak kekasih Echa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya pun juga saat ini bagi orang-orang yang kami kasih dan cintai, yang juga sedang berjuang untuk pemulihan, berjuang untuk kekuatan baru dan kesehatan, yang juga sedang berjuang di dalam keterbatasan untuk beraktivitas oleh karena kelemahan-kelemahan tubuh. Jamahan tangan kasih Tuhan akan memberi kekuatan baru, akan memberi pemulihan, dan kami percaya apapun yang Tuhan lindungi, apapun yang Tuhan jaga, semua akan memberi pengharapan baru bagi kami. Terlebih khusus pada saat ini ketika umat manusia sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan dengan virus yang sedang mewabah bagi kami manusia. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan bagi umat manusia, dan semuanya itu yang saat ini sudah mulai terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami memohon. Tuhan, jaga dan lingkupi kami, biarlah kami dijauhkan dari virus corona ini Tuhan, agar tidak mengganggu perjalanan kehidupan kami. Dengarkanlah suara anak-anak-Mu, dengarkanlah seruan dan permohonan kami, dan jawaban Tuhan adalah bagi kami dalam perjalanan kehidupan ini. Bangsa dan negara kami sedang berjuang untuk mengusahakan pemutusan mata rantai dengan virus COVID-19. Kami tahu Tuhan, kami manusia berjuang, tapi dalam perjuangan kami bersandar pada iman dan percaya kami, gereja-gereja, bahkan seluruh manusia dengan agama masing-masing, sementara memanjatkan doa dan harapan kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami, dan Tuhan akan menjawabnya dalam rancangan Tuhan. Jikalau kami memohon ya Bapa,
Kiranya ini segera dilalukan dari kami, agar anak-anak kami dapat kembali menjalani pendidikan, agar pegawai-pegawai bisa kembali bekerja, agar bangsa dan negara kami kembali bisa beraktivitas dengan baik dan terjadi kembali kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kasih perlindungan-Mu terus akan menyertai kami. Saat ini pun juga kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami masing-masing, bagi keluarga masing-masing, apa rencana kita pada saat ini, Tuhan tuntun sertai dan Tuhan akan memberkati kami apapun rencana kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Idul Fitri, hari kemenangan bagi mereka. Tangan Tuhan bersama-sama dengan jemaat muslim yang merayakan Idul Fitri, ada sukacita, ada kebahagiaan bagi mereka, juga ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih semuanya ini. Kami juga sudah memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan, dari persembahan yang terkumpul ini pelayanan, dan dalam persekutuan kami semuanya akan berjalan dalam sukacita, dalam kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami, kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian tak lama lagi Tuhan datanglah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Sekali lagi. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jalani hari-hari kita dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita menyambut kedatangannya, serta kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah pohon pengharapan meneguhkan iman kita dalam gembara hidup kita, dan damai sejahtera Yesus Kristus sukacita berlaku atas hidup kita, dan di dalam bimbingan Roh Kudus kita memperoleh kelimpahan pengharapan. Amin. 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 Dalam segala perkara Tuhan punya rencana,
yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku
akan diam dengan tenang.